Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengupdate kembali budidaya cabai rawit lokal Salok 2, di mana pada saat ini Sobat Tani umur dari tanaman cabai rawit lokal Salok 2 ini yang saya kunjungi pada kesempatan sore hari ini sudah memasuki 7 hari setelah tanam dan sudah selesai dalam masa pengucuran pertama. Tetapi pada kesempatan sore hari ini Sobat Tani kita akan mengamati kembali perkembangan dari tanaman ini setelah pengucuran pertama dan langkah-langkah apa saja lagi yang akan kita lakukan pada minggu-minggu berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya Sobat Tani, kita akan jalan-jalan dulu melihat kondisi dari tanaman kita ini, dampak dari pengucuran pertama pada tanaman kita ini dengan beberapa nutrisi yang diberikan. Simak terus video ini sampai selesai. Nah, kita perhatikan Sobat Tani di depan saya ini, tanaman cabai lokal Salok 2 yang sudah dilakukan pengucuran pertama minggu yang lalu. Dan dampak yang ditimbulkannya Sobat Tani sudah seperti ini. Jadi tanaman kita ini sudah mulai memunculkan tunas yang
subur seperti ini, sudah mulai besar-besar tunasnya. Jadi itulah Sobat Tani, manfaat dari pengocoran dari tanaman kita ini setelah pindah tanam, dengan memberikan nutrisi yang khusus untuk memacu pertumbuhan dari tanaman kita ini, khususnya sistem perakaran pada tanaman cabai. Jadi pada pengocoran pertama waktu lalu itu Sobat Tani, kita sudah mengaplikasikan 3 jenis nutrisi seperti yang disarankan oleh Profesor Cabai Mas Udin. Dan jenis nutrisi yang sudah dilakukan itu Sobat Tani, yaitu dengan pencampuran 3 jenis nutrisi, yaitu yang pertama dengan menggunakan asam amino atau asam sulfat dan pupuk mikro, dan itu ditambahkan juga dengan pembina tanah. Dalam hal ini kami menggunakan merek dagang Power Soil dan ditambahkan dengan fosfat yang tinggi. Dalam hal ini kita menggunakan merek dagang Ultradap. Jadi dosis yang digunakan untuk asam amino Sobat Tani, yaitu dengan menggunakan 1 tutup kemasan, kemudian kita tambahkan dengan pembina tanah sebanyak 3 sendok makan, dan yang ketiga Sobat Tani itu kita menambahkan unsur fosfat yang rendah nitrogen. Jadi kita berikan dosis 3 sendok makan juga Sobat Tani. Kemudian 3 bahan tersebut Sobat Tani kita campurkan dalam wadah, dalam alat pengocor 16 liter air. Nah, dosis yang diberikan per tanaman Sobat Tani, yaitu kita berikan 100 hingga 150 ml per pohon. Nah, dalam lahan ini Sobat Tani sebanyak 300 pohon, dan ini sebanyak 5 gendongan untuk alat pengocornya. Nah, jadi itu Sobat Tani manfaat dari pengocoran dari tanaman kita ini pada saat pindah tanam. Jadi yang pertama itu membantu dari tanaman kita ini mempercepat pertumbuhan akar, agar tanaman kita ini bisa menyerap unsur hara dengan leluasa dan lebih fokus pada pertumbuhan pertunasan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian manfaat yang kedua Sobat Tani, dengan melakukan pengocoran per tanaman kita ini dengan nutrisi fosfat yang tinggi dan pembina tanah, termasuk juga nutrisi organik, yaitu membantu tanaman kita ini supaya sehat dalam pertumbuhan vegetatifnya. Nah, dalam hal ini Sobat Tani itu membantu tanaman kita ini bisa memperkokoh batang tanaman kita ini, kemudian tunas itu cepat bertumbuh dan membesar. Dan kedua, tanaman kita ini akan mampu beradaptasi dengan lingkungan pada saat kita pindah tanam ke lahan. Jadi itu Sobat Tani fungsi khusus untuk tanaman kita ini pada saat dilakukan pengocoran. Nah, untuk langkah kedepannya ini Sobat Tani yang kita akan lakukan, yaitu tetap kita akan melakukan pengocoran lagi, yaitu dengan melakukan pengocoran kedua dengan bahan yang sama, yaitu sebanyak 3 jenis nutrisi. Nah, kemudian minggu berikutnya itu kita lanjutkan juga dengan pengocoran yang ketiga. Jadi pada masa pindah tanam ini Sobat Tani kita lakukan 3 jenis kegiatan, yaitu pengocoran pertama pada umur 7 hari setelah tanam, kemudian umur 10 hari setelah tanam, dan yang terakhir itu pada umur 15 hari setelah tanam. Jadi itu langkah awal yang kita lakukan. Nanti setelah umur 21 hari setelah tanam baru kita aplikasikan pemupukan kimia, itu juga dengan sistem pengocoran. Jadi perlu Sobat Tani semua ketahui bahwa dengan melakukan pengocoran itu akan lebih cepat, tanaman kita ini akan menyerap unsur hara dan akan mempercepat pertumbuhan pada tanaman kita ini. Jadi tidak memerlukan waktu yang lama untuk melarutkan pupuk pada setiap lahan yang ditabur, tetapi ini langsung kita kocorkan karena itu sudah larut semua Sobat Tani, siap untuk diserap oleh tanaman kita ini. Nah, jadi itu Sobat Tani langkah-langkah yang dilakukan. Dan untuk penyeperian ini Sobat Tani, ini belum dilakukan penyeperian sama sekali. Nah, mungkin di hari-hari kedepannya ini baru dilakukan penyeperian untuk menjaga hama keriting daun dan tungau. Kemudian juga tetap diaplikasikan anti fungisida karena ini mulai sudah diguyur hujan terus Sobat Tani tanaman kami ini. Tetapi
dengan kondisi yang sudah kita lakukan Sobat Tani dari awal, sudah diantisipasi dengan pemberian nutrisi dari awal untuk mencegah agar tanaman kita ini bisa beradaptasi dengan tanaman dari cuaca yang ekstrim. Nah, kita lihat dulu Sobat Tani pada bagian yang lainnya. Nah, sekarang ini Sobat Tani saya berada di bedengan yang lain. Nah, ini pun pertumbuhannya sudah sangat maksimal juga Sobat Tani. Sudah banyak tunas-tunas yang dimunculkan seperti ini. Nah, ini dampak dari pengocoran pertama pada 7 hari yang lalu. Nah, dari semua bedengan ini Sobat Tani sudah seperti ini. Sudah memunculkan tunas-tunas yang lumayan subur. Nah, sudah seperti ini Sobat Tani kondisi dari tanaman kami ini. Nah, tinggal kami melakukan perawatan ke depannya untuk pengocoran yang kedua lagi dengan nutrisi yang sama. Nah, sudah hijau-hijau semua Sobat Tani. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara dan sukses selalu.